Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 4 Oktober 2021 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera, salam sehat, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Puji Tuhan, kita diberi karunia kesehatan lahir dan batin untuk dapat berjumpa lagi di awal pekan bulan Oktober tahun 2021 ini. Mari kita berkati hidup kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang baik, hari ini kita sungguh bahagia karena mendengarkan Injil Yesus yang sangat indah mengenai orang Samaria yang baik hati. Saya sangat suka dengan bacaan Injil ini karena Yesus menunjukkan bahwa dia sebagai seorang guru, dia bukan menjadi guru karena pintar berteori atau menjelaskan apa yang harus dipahami oleh orang lain dengan
teori-teori yang tinggi, akan tetapi dengan cerita-cerita yang sederhana, yang menyentuh hati, yang datang dari kisah sehari-hari kita manusia. Ketika si ahli Taurat datang kepada Yesus, bertanya, ingin berdebat dengan Yesus mengenai siapakah sesamaku manusia itu, Yesus dengan begitu sederhana tetapi begitu indah dan menyentuh menceritakan kisah tentang seorang yang disamun, yang dianiaya hampir mati, lalu kemudian ada orang-orang yang lewat melihat dia. Ada seorang imam, dia hanya lewat. Seorang Lewi yang juga dari keturunan para imam, dia juga hanya lewat dan takut untuk menyentuh orang yang terluka itu, karena takut kemudian menyentuh darah dan menjadi najis. Tetapi datang seorang Samaria, ia tidak bertuhan, ia tidak beriman, tetapi dia tersentuh hatinya untuk menolong orang itu. Dan ketika Yesus bertanya kepada si ahli Taurat, siapakah sesama dari orang yang disamun itu? Tentu dengan jelas dia mengatakan, orang yang telah berbuat kasih kepadanya. Maka sesama bagi Yesus ialah orang yang mencintai sesamanya, yang menaruh belas kasih kepada orang lain. Bukan hanya menaruh belas kasih kepada diri sendiri. Itu berarti dia hanya mencintai diri. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita bersyukur hari ini gereja merayakan peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Seorang kudus yang luar biasa karena ia mau memberi segala-galanya. Ia meninggalkan kekayaannya sebagai orang yang kaya di kota Assisi karena mewarisi harta yang luar biasa dari ayahnya sebagai seorang saudagar kain. Tetapi Fransiskus mau menjadi miskin demi untuk mengasihi sesamanya. Dan pada masa itu, kurang lebih di abad ke-12 menuju abad 13, justru pada saat itu gereja banyak ditinggalkan orang-orang karena lebih memihak pada orang kaya, membangun gedung-gedung yang luar biasa megah, sehingga kemudian orang tidak peduli lagi pada sesamanya. Dikenal pada waktu itu ada satu cerita di mana Paus Innocentius bermimpi bahwa gereja Yohanes Lateran di Roma, dan itulah gereja yang paling megah pada waktu itu, katedral Roma yang sangat megah. Dia bermimpi gereja itu menjadi miring dan hampir terjatuh, runtuh. Akan tetapi dalam mimpinya itu dia melihat ada seorang pengemis yang menopang gereja Lateran yang begitu megah dan besar itu yang hampir rubuh. Lalu kemudian dia tentu bertanya, siapa ini pengemis yang menopang gereja itu sehingga tidak runtuh? Beberapa saat kemudian datanglah menghadap Paus Innocentius seorang berpakaian pengemis, tidak lain adalah Fransiskus dari Assisi, yang memohon kepada Paus Innocentius untuk merestui dan kemudian mensahkan regulasinya yang kemudian menjadi awal berdirinya Fransiskan di seluruh dunia. Itulah tarekat dari Santo Fransiskus Assisi. Dari Fransiskus kita mengenal gerakan cinta kasih yang luar biasa. Bahkan ada satu kisah di mana Fransiskus dalam rangka untuk merangkul orang-orang, semua orang menjadi sahabat-sahabat Yesus, ia pergi ke Mesir, bertemu dengan Sultan Mesir yang adalah seorang Muslim. Nah, itulah yang menjadi awal dari doa perdamaian seluruh dunia yang kita kenal dari Paus Yohanes Paulus II, ketika ia merangkul seluruh kelompok umat beragama dengan spirit Santo Fransiskus Assisi yang menjumpai Sultan Mesir yang Muslim untuk melihat bahwa semua yang ada di dunia ini, semua manusia sesungguhnya adalah sesama, adalah saudara, adalah sahabat. Dan disitulah kita kemudian melihat bahwa cinta kepada sesama itulah inti panggilan dan perutusan kita di dunia ini,
tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, tapi kita selalu berusaha untuk menaruh belas kasih kepada siapapun, dan itulah sesama kita. Dengan demikian, kita menjadi sesama bagi orang lain. Selamat merayakan pesta untuk seluruh Fransiskan di seluruh dunia, dan semoga Spirit Santo Fransiskus yang bukan hanya melihat sesama manusia, tetapi bahkan seluruh ciptaan. Dia sangat dekat dengan hewan dan semua alam ciptaan yang ia sebut sebagai saudara. Sehingga dengan demikian, sekalipun sudah lama berlalu, akan tetapi Spirit Laudato Si dari Paus Fransiskus untuk kita mencintai baik sesama maupun seluruh alam semesta, ini menjadi spirit yang tidak pernah berhenti sepanjang zaman. Tuhan memberkati kita semua dalam hidup dan karya kita untuk mencintai dengan tulus sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 4 Oktober 2021. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.